Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi kita. Puji syukur kita bisa berkumpul di rumah Pak Sigar pada hari Minggu yang lalu. Kita bertanya karena memang di lingkungan kita ini agak sedikit terlambat dari lingkungan lain. Pada minggu ini lingkungan lain sudah menyelesaikan pertemuan keempat, ya. Nah, jadi nanti mungkin di rumah Pak Armadi bisa dikondisikan, ya. Karena pada minggu depan itu kita sudah persiapan untuk pengakuan tobat dan banyak gladi ya kalau tidak salah, ya. Ya. Kemudian 2 minggu lagi kita Minggu Palma, ya. Jadi seperti itu, sehingga nanti ya puji Tuhan Pak Sigar oke, karena memang agak kesulitan kemarin mencari tempat. Bukan kesulitan karena apa, mungkin kondisi masing-masing dari kita memang pada saat-saat sibuk. Berikutnya terima kasih untuk kehadiran Pak Bambang. Sebenarnya beliau ingin hadir pada pertemuan 1-2 di tempat kita, ya, dalam rangka ya lebih mengakrabkan diri kepada kita. Seperti ini sih kita sudah sangat kenal lah dengan beliau, ya. Sangat kenal, tetapi ketika dia datang ke sini ya kita lebih menggali dan mengenal beliau. Berikutnya juga terima kasih untuk warga lingkungan yang selalu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman bahan APP pada tahun ini. Karena bahan APP ini disusun kerangka dasarnya memang 20 tahun yang lalu, sekitar 23 tahun yang lalu. Sehingga kita harus memahami kontestasi bahwa pendalaman APP pada pertemuan ketiga ini adalah memunculkan kembali minat untuk pertobatan. Nah, pertobatan ekologis dan gaya hidup. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari langsung, ya, dari Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ketiga ini temanya adalah pertobatan ekologis dan gaya hidup. Nah, dalam pertobatan ekologis dan gaya hidup ini, apalagi kita di kompleks di kota-kota ini, sepertinya kita kurang sadar untuk menanam pohon. Pohon habis ditebangi karena mungkin merusak atap, atau tidak ada lagi tempat untuk kita bercocok tanam, ya. Karena kita menganggap kalau ada tanaman justru agak merepotkan. Sehingga ditutuplah dengan semen, ditutuplah dengan macam-macam, ya. Akibatnya fungsi-fungsi tanah itu terganggu karena tidak bisa mampu menyerap air, langsung tidak diserap, langsung masuk saja ke got, ya. Sehingga wajar-wajar saja kalau misalnya hujan, misalnya dari pagi sampai sore atau bahkan hujan yang tidak henti-henti itu, akhirnya di beberapa lingkungan, terutama di Rupinus itu, Gang Aren, Gang Tebu 2, ya, itu banjir karena air tidak keluar, ya. Kemudian yang kedua juga kalau rob, ya, agak susah keluar. Dan kita tahu ada satu kondisi rumah warga kita tetap banjir atau rob, ya, tetap tergenang air. Tapi itulah kondisi yang harus kita pahami, bahwa akibat keserakahan orang lain atau keserakahan kita, ya, mengakibatkan kesengsaraan orang lain dan diri kita. Jadi 2 gang ini memang perhatiannya. Dulu katanya mau ada drainase, ya, tapi belum. Kalau drainase itu kan memang minimal lah 30 cm, ya. Itu paling minimal, dengan kedalaman 50 cm supaya air itu mudah langsung. Padahal air itu bisa langsung dialirkan ke parit kita. Kita punya parit yang besar, tapi banyak yang tertutup. Berikutnya gaya hidup. Nah, gaya hidup ini memang persoalan yang terjadi di diri kita. Ketika kita tidak mengikuti gaya hidup agak sulit. Nah, sekarang baju lelong atau ceker atau baju bekas sudah dilarang impornya oleh Presiden Republik Indonesia. Karena memang baju impor itu sebenarnya sesungguhnya itu adalah barang sampah dari beberapa negara. Karena di negaranya tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi diambillah baju-baju itu. Tujuan awalnya sebenarnya itu dipakai untuk, ya, membersihkan oli-oli di kapal.
Tapi agak unik, misalnya kain 10 ton. Kain 10 ton bawa ke kapal kan. Dia pakai ton, pakai timbang gitu. Nah, sampai di kita tak bagaimana, disortir ya. Masuklah karung, masuklah pakai bal. Nah, sukalah buka bal baru. Pernah sekali waktu itu orang buka bal, waktu itu tidak salah di satu kecamatan di Bengkayang. Itu isinya darah semua. Ya, apa yang dibuka ya salah. Kita pun terkejut gitu. Dan mereka terkejut, ya udah. Satu bal itu isi bercak-bercak darah semua. Itu enggak tahu dari mana tuh bercak darah itu kan. Satu balnya. Dan impor barang bekas ini sebenarnya itu akibat gaya hidup tadi yang bermerek. Mau merek Adidas, mau merek Puma, mau merek apa ya. Kita tahu kalau pakaian-pakaian bekas itu. Dan kita biasanya agak terganggu ketika kita pulang gereja. Macetnya minta ampun ya, karena gerujul. Tapi tidak tahu apakah akan ada razia, ya. Dan hati-hati kalau razia lalu yang belinya juga kena, ya kan? Padahal mau lihat-lihat kan gitu. Nah, tapi itu persoalan yang dihadapi untuk ekonomi menengah ke bawah, ya. Tapi unik juga, ada baju 100.000 tiga tidak dibeli, lelong yang 100.000 dibeli, gitu, alasan merek. Dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan ketiga ini bertujuan yang pertama menyadarkan umat atau para peserta yang ikut kegiatan ini maraknya pertanian menggunakan pupuk organik. Pentingnya untuk tidak hanya mengejar hidup mewah, konsumerisme dan hedonisme, kembali kepada kearifan lokal dan tidak tertampungnya hasil perkebunan masyarakat. Jadi sempat dibahas mengapa sektor pertanian kita, misalnya kalau dulu di Sanggoledo swasembada jagung, tapi sekarang sudah banyak beralih ke tanaman keras. Itu diakibatkan karena kita tidak memiliki pabrik pengolahan. Ya, yang kedua juga harga di tingkat petani ketika panen itu sangat rendah. Saya ingat dulu mama saya sempat jual ubi, ya, itu harganya sekilo 500 ubi. Ya udah 2 ton, ya udahlah. Ya orang hanya mau beli 500 daripada enggak ada harga katanya. 500 perak. Itu beberapa tahun yang lalu. Daripada membusuk kan dijual saja. Ya uangnya ya 2 ton sih lumayan lah 1 juta. Tapi tidak sesuai dengan keinginan petani. Ya. Kalau misalnya jagung yang udah dikeringkan, dari giling, dari kupas itu kadang berubah 2.200, 2.300. Nanti lucunya tengkulaknya itu bayarnya tunggu udah jual ke Singkawang. Nanti susut 200 kilo dan sebagainya. Dan akhirnya ya menyulitkan. Karena kalau nanam jagung itu kan TA-nya, pupuknya harus alamiah. Nah, pupuknya diambil dari Singkawang. Karena peternakan ayam banyaknya sekitar Singkawang. Lalu menjual TA di sana. Ya. Itu sakit tuh kalau misalnya kaki kita lagi biku, ya susah, memang harus pakai sepatu bot. Ketika orang sudah tebas lahan bagus, ya, kemudian ditusuk, ya kan? Kemudian masukkan jagung, lalu masukkan TA, ya kan? Tinja gitu. Ya kalau yang tidak pernah nanam jagung ini memang tidak pernah bisa membayangkan. Kalau saya kan pulang kan melihat gitu, sana sakit memang. Ya. Nanti ditumbuh. Nah, belum lagi kalau ayam-ayam orang tuh dilepaskan, habislah, diceker-cekernya, ambillah jagungnya lalu ndak hidung. Nah, ini ketika dia udah mulai tumbuh, kalau tanaman itu digigit oleh atau dimakan oleh segala sapi, kambing, bahkan rusak ya habislah. Itu juga. Belum lagi nanti kalau misalnya ketika sudah besar beberapa bulan tidak menghasilkan dia. Yang ditanam itu hibrida memang. Nah, itu. Belum lagi sahang. Nah, sahang dulu bapak saya itu 1.000 batang ya, 1.000 batang. Ada satu penyakit tuh yang tidak bisa ditemukan obatnya. Menghitam dia. Ditanya ke penyuluh pertanian, tidak tahu dia. Jadi tiba-tiba menghitam. Makanya akhirnya disebut take kalak pun. Jadi dijadikan sahang hitam, dipungut-pungut. Jadi dia tidak bisa jadi sahang yang bisa putih. Nah, ya. Disemprot pun tidak bisa,
dihafalkan pun tidak bisa. Kalau nanam sahang atau lada itu kan dia harus pakai minimal kayunya ya, minimal pakai rasidi lah, ya. Atau misalnya kayunya kayu kelas 2 tapi tidak kuat, biasanya kayu belian, pakai turus bahasa kami itu, ya, 1000 batang. Wah, akhirnya kalau tidak dirawat, tidak telaten karena bapak saya sibuk, ya kan, ya udah, itu kan harus memang telaten tuh, diikat. Ya lama-lama ya udah mati sendirinya. Ya turusnya disimpan 500, dimasukkan ke dangau, dangau terbakar, ya adalah kesulitan petani. Ya karena si anak buahnya ini menghidupkan api di dapur. Maklumlah anak buah ini kan lupa, habis 500 batang turusnya tuh. Turusnya belian tuh. Jadi modal bertani itu berat sebenarnya. Ya. Akhirnya ya coba lahan yang lain ya, sekarang mau nggak mau karena ikut tren nanam sawit lah bapak saya, selesai nanam sawit. Ya kan? Nanam cempedak bukan bapak saya yang panen, orang lain yang panen. Jadi tahunya udah 3 tahun. Tetangganya bilang, itu dipanen orang terus. Bapak saya kan cari cempedak untuk makanan babinya, ya kan? Rupanya dibawa ke Malaysia, kan dekat tuh antara Sagoledo sana, ya kan? Kalau di Sagoledo tuh memang betul-betul subur, ya kan? Nanam pepaya lempar tumbuh, ya kan? Nanam cabai tumbuh gitu. Ya cuman harga itu di tingkat itu sulit, sehingga akhirnya adalah tanaman keras. Nah, kalau nanam sawit itu kalau Sagoledo tambah pupuk lagi, wah. Jadi ada yang dari Malaysia, Golden Hook ke Golden apa gitu ya, bapak saya beli, itu memang batangnya luar biasa, buahnya berat. Itu pernah 1 tandan berapa ya? Ya, itu memecahkan rekor, itu berat ya, dia besar itu. Nah, itu memang tanahnya subur, semuanya subur. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hasil pertanian itu tidak menentu. Bahkan pernah dulu panen sawit hanya 500. Nah, sekarang sudah berangsur. Bapak saya pernah dapat 3.800 kilo. Pernah memecahkan rekor 4.200. Nah, sekarang 3.000. Nah, makanya kalau kita punya lahan, jangan dijual. Ya tanami sendiri. Kayak Pak Bambang kan, 2 hektar tanami, kan begitu. Kayak kawan saya dengan abang tuh, suami istri 20 hektar, udah disertifikatkan, ya kan? Prestasi. Jadi kalau ada lahan jangan sampai dijual, karena nanti anak cucu nggak ada lihat lahan, pandai jadi kuli di tanah sendiri. Nah, udah terjadi di beberapa tempat. Belum lagi gaya hidup mewah kan? Gara-gara mau sepeda motor, ya kan? Jual lahan. Saya ingat dulu sepupu saya akhirnya jual lahan sawit untuk dapat sepeda motor. Kan sangsut namanya itu. 2 hektar dapat 1 sepeda motor ya. Saeb, Satria F. Nah, ini gaya-gaya hidup hedonisme. Berikutnya kita di kota ini sekarang kecenderungannya generasi muda tidak mau lagi di pertanian. Maunya kerja kantor tapi tidak ada skill. Maunya kerja dagang tapi tak punya akses. Maunya kerja apa enggak ini. Jadi mungkin kalau ada beberapa dari kita, coba diajarkan anak itu bertani, ya kan? Karena kita tahu Jimmy Carter itu petani kacang bisa jadi presiden Amerika. Bayangkan kalau kita petani sawit misalnya, ya, bisa sampai ratusan hektar kan? Nah, sekali panen tuh, bahasa orang bedakah. Gitu. Apalagi kalau sawitnya 3.000, wah. Nah itu panen sawit itu 2 minggu sekali. Makanya jangan heran kalau di kampung-kampung orang rata-rata pakai double gardan, ya, karena memang untuk kolokasi. Mobilnya rumah biasa tapi dia punya mobil beberapa buah karena memang hasil dari kebun itu. Dan itu memang luar biasa. Berikutnya yang kedua, hidup ini adalah tantangan untuk dihadapi, bukan untuk dihindari, dan peluang untuk menerima serta mengalami rahmat Tuhan. Jadi kita di kota ini tidak bisa lagi
tadi Pak Bambang cerita, hidup itu harus dijalankan, katanya. Bukan dijalani saja, dijalankan. Kalau hanya dijalani ya gitu-gitu aja lah hidupnya. Kalau dijalankan, kita bisa menjadi pribadi yang memperjuangkan derajat hidup kita. Contohnya anak beliau kan berhasil di Akmil, Angkatan Udara, ya kan, sebagai generasi Dayak Katolik, ya, yang kedua setelah dulu dari Dayak dari Kalteng katanya. Nah, itu kan luar biasa. Dayak kan sekarang memberikan namanya motivator kepada justru kayak anak-anak dari seluruh Indonesia kan. Nah, jadi kalau kita punya anak yang memang punya kemampuan, badannya bagus, tinggi yang mencukupi, sehat, ya lamarlah, berjuanglah, jalankan gitu. Jangan jalani, kalau jalani susah. Jalankan. Nah, peluang itu hanya datang sekali, ya kan? Dan itu memang tantangan bagi kita. Peluang itu tidak bisa kita dapatkan kalau hanya kita jalani. Kalau kita jalankan ya pasti. Berikutnya, yang ketiga, bertobat. Datang kepada Tuhan tanpa syarat dalam situasi apapun adalah kunci untuk mengalami pembaruan dan sentuhan tangan Tuhan. Seberat apapun dosa kita, datanglah ke gereja. Tidak akan mungkin kita langsung Tuhan Yesus jewer, kan enggak? Sehebat apapun kita, kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, kita akan menghadapi situasi yang akan mengucilkan kita sendiri gitu. Jadi tantangan itu adalah selalu kalau dalam misa requiem itu kan biasa Pastor Pio kan bilang, hari ini saya, besok kamu gitu. Maksudnya saya yang meninggal gitu. Itu tuh kan kalau datang ke misa requiem orang itu kan sebenarnya mensyukuri kematian kita Pak sebenarnya. Jadi apa yang dibuat oleh orang yang meninggal itu seperti itulah kita. Kita tidak akan bisa lagi yang membantu kita ya orang yang hidup, keluarga kita. Makanya jalani hidup itu yang paling utama, cintai istri, cintai anak-anak, cintai menantu. Janganlah bertongseng, ya kan? Apa namanya itu? Bahasanya itu janganlah bercakap, ya kan? Tidak ada gunanya. Komunikasilah yang baik. Ketika dia tidak ada, baru terasa kehilangan. Ketika dia masih ada, kebenciannya yang ada. Tapi ketika kehilangan, barulah disadari bahwa orang yang hilang itu adalah benar-benar orang yang dicintai dan cinta sejati. Kan begitu? Jengkel benar misalnya kan, ketika lihat misalnya. Ketika tidak ada, dicari. Sampai yang main poli pun berduka cita, tidak mau main poli kan. Kenapa? Kayak itu tadi lah. Ya. Dan ini memang penting untuk pertobatan. Baik, mari kita memulai karya agung Allah ini dalam pendalaman kitab suci dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, Haleluya, nomor 10. Nomor 10. Mulai. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ketiga ini kita akan mendalami 3 ayat saja, tetapi esensi pokoknya untuk pertobatan ekologis dan gaya hidup kita. Kadang ada yang berpendapat bahwa urusan rohani tidak ada hubungannya dengan urusan yang bersifat duniawi. Jadi urusan dunia sakral itu tidak ada urusannya dengan dunia propan. Padahal itu salah. Ya, dunia sakral dan dunia propan itu sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita diutus dan ditebus. Kita hidup untuk Kristus dan menuju Kristus. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan hanya menjalani hidup itu dengan biasa-biasa saja, tanpa berusaha. Padahal, ya, Yesus memberikan damai dan sejahtera. Yaitu gunanya kita berusaha. Ya, kita dilarang sombong, maksudnya begitu. Ya, kalau kita misalnya memiliki kemampuan, kesejahteraan, marilah kita berbagi bersama. Kita memiliki kemampuan, misalnya mengajar, marilah kita memberikan pengajaran. Kita punya kemampuan untuk mengobati orang, marilah kita memberikan pengobatan kepada orang lain. Yang lagi viral itu kan, Bu Ida Dayak kan. Dia bisa ini kan, luar biasa kan. Pakai beli minyak 50.000, tapi dia bisa mengembalikan kan, tanpa dibayar. Ya kan, sekarang kan lagi viral. Karena kalau kita punya kemampuan menyembuhkan, mengapa tidak? Ya. Kalau orang bisa mampu menyembuhkan kolesterol, diabetes, beritahulah. Kan begitu, biar mempermudah gitu. Atau yang bisa untuk urusan patah tulang dan sebagainya. Nah, inilah kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita, ya, mampu memuliakan Tuhan. Jadi dunia sakral dan dunia propan itu sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Padahal dalam konteks hidup beriman yang sesungguhnya, aspek rohani dan insani saling berhubungan. Jadi tidak mungkin kita hidup rohani ini sendiri. Ya kan? Misalnya ditanya siapa yang mau pendalaman kitab suci, ya kan? Terpanggillah orang itu, ya di tempat saya saja. Puji Tuhan. Tapi harus ada orang-orang yang berkumpul begitu. Kerendahan hati itu memang dituntut oleh Tuhan kepada kita supaya kita mau melayani begitu. Memang terkadang kita menjadi pribadi itu kan selalu memikirkan kekurangan. Padahal pemberian janda miskin itulah yang sangat berkenan di hadapan Allah. 2 peser duitnya untuk makannya hari itu, pagi, siang, sore, tapi dipersembahkannya. Sehingga dia tidak makan dan tidak minum demi kemuliaan Tuhan. Hidup rohani yang dalam dan matang harus tergambar dalam sikap hidup yang bersahaja dan mengayomi. Bersahaja dan mengayomi. Terkadang kita kan bingung. Kita mencari uang ini tujuannya apa? Banyak uang, orang bingung. Kita tahu misalnya apa yang terjadi dengan Pak Alun kan? Pak Alun tuh punya duit harta 2T. Duitnya 37M. Bingung dia, taruh di loker. Cobalah dia nyecer lah, ya kan. Ya kan? Janganlah banyak 1M dia bagi-bagi kan. Tapi itulah tadi. Makin kaya orang, makin dia akan mengunci kekayaannya itu untuk sesuatu yang dia tidak pahami. Ya kan? Bingung ya, sampai nyimpannya. Kalau saya tanya dengan yang pernah masukkan loker, kalau 37M itu mau 4 loker Pak katanya, dengan 1 tas tuh. Ya kan? Saya sih tak pernah lihat sampai uang 37M. Kalau mungkin 1M sih megang enggak kan gitu, ngeri-ngeri kita megang 1M. Tahu di tas ransel 1M habis gitu didatangi banyak pendatang tamu-tamu tak diundang. Ya kan? Nah, jadi artinya ya, kekayaan itu tidak akan berarti apa-apa kalau kekayaan itu tidak digunakan untuk hal yang bersahaja dan mengayomi. Untuk kebutuhan anak, beli uniform, ya, beli segala ini kan ujung-ujungnya kan karena merasa uang adalah segala-galanya, ya kan? Memang betul segala-galanya pakai uang di dunia ini, tapi uang bukan segala-galanya. Mukul orang sembarang kan, ujung-ujung apa yang terjadi kan? Karena nilai titik rusak susu sebelanga, semua habis dicek, ya kan? Nah ini nih, akibat tadi tidak bersahaja dan tidak mengayomi. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya agar manusia hidup dan berperilaku seperti Dia.
Makanya kita diciptakan secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca kitab Kejadian, Allah berjalan-jalan, berarti Allah memiliki kaki, memiliki tangan. Dan kalau kita lihat kan, ada di beberapa gereja kan ada tangan Tuhan kan? Ya kan? Batu itu dipahat oleh tangan Tuhan. Nah, firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Kita tahu Yakub bergulat dengan Allah. Kan tidak mungkin dia bergulat dengan roh. Berarti Allah itu wujudnya adalah ya manusia. Firman sudah menjadi manusia. Tujuannya jelas agar dunia ini menjadi layak untuk didiami. Kedamaian tercipta dan manusia selamat. Jadi, berbahagialah kita diciptakan menjadi umat manusia. Kalau menjadi malaikat, kita hanya punya satu kehendak, yaitu melayani Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Sekali kita melawan Tuhan, langsung ya kita jatuh dalam dosa. Kalau malaikat ya, lalu dia mengutuki dirinya menjadi iblis. Tetapi manusia biarpun berdosa berkali-kali, diberikan kesempatan berkali-kali oleh Tuhan karena manusia secitra ya dengan Allah, atau Allah mencitrakan dirinya ya sebagai manusia. Sehingga walaupun dia itu sudah berdosa, dia tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan. Itulah yang membuat iblis itu iri dengan manusia. Nyaman benar dia nih. Ya kan, tinggal di Taman Firdaus, kita berdosa sekali langsung ya kan menjadi terkutuk. Sedangkan manusia ya kan nyaman ya. Semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali satu buah di tengah-tengah itu sekali-kali tidak boleh kau makan. Kan enak sebenarnya. Kita disuruh untuk menguasai. Tetapi terkadang kita lalu mau dikuasai. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Semoga pertemuan ini semakin menyadarkan kita akan hakikat keberadaan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita dihadapkan pada keinginan untuk bertobat. Terimalah sakramen tobat itu. Ya kan? Kalau saya survei kecil-kecilan itu beberapa tahun ini saya perhatikan ya. Yang menerima sakramen tobat itu konsisten. Yang paling terbanyak itu ibu-ibu. Ibu-ibu, baru ada anak-anak dan dewasa. Kalau bapak-bapak ini mungkin apakah tidak mau bertobat atau tak tahu cara bertobatnya kali ya. Cobalah ngomong gitu kan. Nah ini kan terkadang mudah Pak sebenarnya itu. Masuk ke kamar pengakuan, berlutut, ya kan, tanda salib, lalu ngomong, Bapak, pengakuan saya yang terakhir waktu saya nyambut komuni di kampung. Ah gitu. Terakhirnya kapan gitu Pak? Atau tak pernah, Bapak, ini pengakuan saya yang pertama kali misal. Kayak Bang Alek misalnya kan. Dari dulu belum pernah terima sakramen tobat. Nah gitu. Dosa-dosa saya adalah apa misalnya. Tidak penting lah saya jelaskan dosa-dosa. Dah tahu lah. Ya kan? Kata Bang Alek, kalau nonton film BF dosa. Jangan ingin berbuat cabul. Tapi boleh tak langsung dosanya dijelaskan dengan Bapak? Jelas. Lalu apakah nanti kita harus malu? Tidak. Karena yang kita berhadapan dengan Bapa di surga. Oh enggak, kita berhadapan dengan Pastor Pio. Tidak. Pastor Pio itu adalah perwujudan Bapa di surga. Memang susah untuk memahaminya ya. Nah, lalu nanti kan udah dosa-dosa saya mohon penitensi dan absolusi. Kan saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan saya mohon absolusi dan penitensi yang berguna bagi hidup saya. Anakku jangan berbuat dosa lagi, bla 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 ya. Lalu habis itu doa tobat. Doa tobat kalau sampai tidak hafal pun, imam itu udah ditempel di kamar pengakuan ya. Ya, nggak ada bawa mada bakti, ya, kan gitu. Ya, biasanya sudah ada. Rata-rata saya lihat udah ada di BMJ, udah ada. Langsung ditempel. Ya, ditempel di itu ya. Kalau di kamar pengakuan. Lalu kalau nggak hafal pun, pastor akan mengejakan kepada kita. Kita ikut. Tuhan yang marahin, kita ikut. Tuhan yang marahin, gitu Pak. Ya kan? Aku menyesal atas dosaku. Aku menyesal. Iya, ikut. Nah, setelah itu udah. Nah, nanti diberikan sakramen pertobatan, ya, penghapusan dosa. Lalu ada doa yang harus
kita daraskan. Kita ke depan sakramen Ekaristi, berlutut, lalu doa Bapa Kami sekali, Salam Maria. Misalnya 10 kali kan, kemuliaan 1 kali. Selesai, kita bersuka cita. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, pada masa Prapaskah dan masa Arka itu sekurang-kurangnya. Nah, sakramen tobat ini dulu kami punya program dari DPP, maunya di hari Kamis. Ya kan? Jam 5 sampai jam 6 maunya. Tapi karena Covid tidak jadi. Karena setahu saya memang sakramen tobat itu minimal itu ada jadwal khusus penerimaan sakramen tobat. Tetapi tidak jalan karena ada Covid itu. Tapi sebenarnya kalau kita mengakui dosa kapanpun ketika imam ada, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendaraskan doa pembukaan. Di teks, marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami yang Maha Baik, Engkau adalah asal dan tujuan hidup kami. Bertumbuh dan berkembangnya hidup kami sangat tergantung dari kemurahan-Mu. Bimbinglah kami agar kami selalu menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Sadarkanlah kami bahwa kami memerlukan lingkungan yang sehat. Ingatkanlah kami agar tidak hidup berlebihan yang mengakibatkan kami lupa akan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca 3 ayat saja dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Seperti biasa, ayat genap kaum perempuan dan ayat ganjil kaum lelaki. Silakan kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu tanggapan. Lagu tanggapan Haleluya nomor 57. 57. Mulai. Bahagia. Sorry. Mulai. Mohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya